Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka irhamar rahimin. Para sahabat sekalian, alhamdulillah ini sudah minggu keberapa masih berbicara tentang sifat para sufi. Di minggu yang lalu saya menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat itu membias kepada para sufi yang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah barang tentu tidak bisa Allah didekati bila tidak dengan kesucian. Al-Islam dan agama ini bukan agama ritual-ritual biasa saja dengan tata caranya yang diatur di dalam syariat yang mutlak harus kita pegang teguh. Karena syariat adalah hukum suci, pegangan orang-orang Islam, dan itu harus kita miliki, lalu kita berdisiplin di dalamnya agar tidak keluar jalur dari syariat itu. Di dalam tata cara kesucian yang paling mudah atau yang paling terlihat oleh kita, apabila kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti kita harus bersuci. Tetapi urusan kesucian yang pokok adalah di dalam hati kita, yaitu berupa tazkiyatun nafs, pembersihan atas hawa nafsu kita, sifat-sifat kemanusiaan kita, sifat kita dijadikan makhluk di atas bumi ini yang sangat gemar menerobos apa-apa yang telah diatur di dalam syariat berupa kesucian-kesucian. Dan karena itu menarik bagi syahwat, bagi nafs kita itu sangat menarik, syahwat itu sangat menarik bagi manusia. Nah, sifat-sifat inilah harus disingkirkan dari dalam hati dengan segala keteguhan di dalam peribadatan yang tangguh. Sudah barang tentu kita harus melatih diri kita. Ini adalah ciri-ciri orang yang berjalan di jalan tasawuf. Dia harus bersungguh-sungguh membersihkan hatinya. Dia harus bersungguh-sungguh beribadat berdasarkan ilmu syariat ini dengan kokoh. Apabila kesungguhan ini terus-menerus ditekuni dengan mujahadah, dengan riyadah yang kuat, maka Allah turunkan kepada kita sebuah rasa, sebuah daya jerit, sebuah kemengertian tentang diri. Siapa gerangan diri kita dan siapa gerangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, karena mengertinya kita, manusia adalah yang setiap saat berbuat dosa-dosa, maka bangkit sebuah daya jerit di dalam hati. Kita di minggu yang lalu menerangkan tentang bagaimana Allah dengan segala kekuasaannya, bizatihi, dengan zatnya, segala kasih sayangnya dengan zatnya,
segala maha pengampun dengan zatnya. Karena zat Allah meliputi segala ciptaan. Segala semua ciptaan diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala ciptaan dan makhluk-makhluk tidak bisa lari kemana-mana. Sudah barang tentu semua atas tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerak-gerik badaniah kita, geliat hawa nafsu kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejalan di jalan tasawuf ini, karena mengerti dan karena keadaan riyadah yang kokoh, dan Allah menurunkan keadaan-keadaan makom demi makom, maka jadilah manusia yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah turunkan rahmat kepada orang-orang ahli ibadah. Sudah barang tentu peribadatannya yang murni, peribadatannya yang mempengaruhi gerak-gerik hatinya yang buruk dan menjadi baik, yang mempengaruhi akhlaknya, yang akhlaknya buruk akan menjadi baik karena peribadatannya. Berarti peribadatan itu sempurna karena Allah turunkan kesempurnaan, karena Allah maha sempurna. Barang siapa manusia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempurnaan itu daripada zatnya Allah biaskan. Sesungguhnya manusia menjadi ciptaan dan menjadi budak Allah akan terasa dan terhunjam di dalam hatinya saat dia melakukan peribadatannya, saat dia melakukan daya jeritnya, saat dia mengetahui siapa dirinya. Disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia kenal dengan Allah sang pencipta yang menciptakan kita. Dengan kenalnya, sekalipun tingkat ma'rifah ini hanya bias-biasnya saja, hanya cahaya yang ujung-ujungnya saja, berupa pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tingkat-tingkat awal, maka dia, seseorang yang melakukan peribadatan seperti itu, Allah hunjamkan sebuah daya jerit yang tinggi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bersabda bahwa tiada yang disukai lagi sebuah jeritan atau sebuah perkataan atau sebuah ungkapan, melainkan ungkapan atau daya jerit dari dalam hati manusia yang berdosa. Sudah barang tentu yang sadar akan perdosaan-perdosaannya. Karena terbiasa di dalam hati manusia, sebuah rasa dosa hanya sekilas datang setelah melakukan perdosaan. Perhatikan sifat hati ini. Berbuat dosa, dia tahu sebelum berbuat dosa, ini adalah dosa. Lalu kalah dia di dalam riyadah dan mujahadahnya oleh syaitan, karena syaitan menggulung kita. Lalu kita berbuat dosa. Lalu kita ada daya sesal, barang sejenak. Perhatikan, daya sesal, barang sejenak. Karena sifat manusia, setelah yang sejenak itu, menurut kadar keimanannya,
lalu sejenak itu hilang, dan kesananya dia lupa akan perbuatan-perbuatan dosa itu. Daya sesalnya menurut kadar keimanannya. Kalau kadar keimanannya benar, dia akan tersungkur, dia akan menangis. Tetapi manusia-manusia biasa hanya sejenak, dan itu rata, dan itu bisa dirasakan oleh kita. Dengan mujahadah yang kokoh, perasaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tebal. Mengapa seperti itu? Allah turunkan hidayah ke dalam hati ahli mujahadah. Daya jeritnya lebih tinggi dan lebih kokoh di dalam hatinya, sehingga menjadi manusia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi tadi. Dan sesekali menyebut di dalam hatinya, ya Allah, Allah akan menyambutnya. Wahai hambaku, sementara manusia menjerit dengan sebuah keadaan karena perdosaan yang menghunjang di dalam dadanya, lalu dia meronta dan menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah kata-kata walaupun tidak diucapkan, aku ingin diampuni. Misalnya daya jerit itu di dalam kesendirian. Hatinya berkata, ya Allah, ampuni aku. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, ini di dalam hadis disebutkan seperti itu, mintalah kepadaku apa yang kau mau. Beginilah Allah menunjukkan kasih sayang. Mintalah kepadaku apa yang kau mau. Sesungguhnya karena daya jerit yang kuat tadi, engkau adalah orang-orang yang berkumpul dengan malaikat-malaikat tertentu yang dekat kepadaku. Mintalah dan engkau akan kuampuni. Para sahabat sekalian, ada sebuah rahasia di sini. Saat seseorang mempunyai daya jerit yang tinggi, mengingat atas dosa-dosanya yang banyak. Saya mengulanginya, mengingat dirinya atas dosa-dosanya yang banyak. Karena kebanyakan manusia mohon ampunan, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dengan sebuah rasa dosa yang banyak. Dia menghadap atas daya sesal sejenak dengan dosa yang bangkit ke permukaan, lalu dia mengingatnya, lalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baikkah manusia seperti itu? Baik. Karena dia kepada Allah Ta'ala saja mohon ampun. Tetapi yang lebih baik lagi, dosa itu sangat terperinci di dalam hatinya, sehingga menjadikan sebuah jerit. Dan jerit itu menjadikannya Allah berkasih sayang kepada si pendosa itu. Maka Allah katakan di dalam sebuah rahasia pengampunan dosa ini, mintalah kepadaku yang engkau mau. Bukan hanya, hei engkau nanti akan kuampuni, mintalah kepada. Tidak. Allah dengan segala kepenuh kasih sayangannya, mintalah kepadaku apa yang engkau mau. Berarti daya jerit ini melebihi segalanya. Karena setiap manusia biasa, awam, apalagi yang galak-galak di dalam agama,
tidak mengurus hatinya. Dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, camplang-camplang saja hati. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Ibadahnya seperti itu di dalam sholatnya. Kadang-kadang dia indriawinya kemana-mana dulu, bebas sekali. Kurang ajar sekali manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan daya jerit yang tinggi, dia akan bersimpuh. Sekalipun tidak terlihat ragawinya, tetapi daya jerit di dalam hatinya paling tidak dia ucapkan ya Allah. Entah dia di dalam gerak-gerak biasa, ya Allah. Itu tunjukkan daripada daya jerit dan daya keluh kesah, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah sukai di dalam hadis tadi. Bagaimana para sahabat sekalian? Orang-orang atau para salik yang sedang berjalan di dalam ilmu kesufian ini, yang ingin mensucikan diri, yang sedang menyingkirkan hawa di dalam hatinya. Dia memperbanyak istighfar. Terus menerus di dalam istighfarnya agar daya jerit yang tadi menjadi tinggi. Para sahabat sekalian, tahukah istighfar akan menjadi apa? Di samping akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun itu dosa, terkecuali syirik. Saya mengulanginya, terkecuali syirik. Bersihkan semua di dalam hati kita dari syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia lain, atau orang Kristen dengan Yesusnya, atau manusia menyembah pohon, udah jarang itu, sudah tidak ada. Atau manusia dengan apalagi menyekutukan, atau menyembah kuburan juga jarang. Karena orang menyembah kuburan bukan menyembah kuburan, berkirim Fatihah. Syirik tiada berampun. Tetapi hal-hal lain di dalam istighfar, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi akan mengampuni dosa-dosa manusia selain syirik, orang itu akan diberikan apa-apa yang diinginkannya di dalam istighfar ini. Karena Allah bersambut kepada orang yang membawa jerit atas dosa-dosanya, Allah bersambut dengan, wahai hambaku, mintalah apa yang kau inginkan. Berarti bukan hanya dosa-dosa. Atas dasar itu para sahabat sekalian, perbanyak istighfar kita, agar daya jerit kita, peribadatan kita, tidak camplang dan tidak hanya komat kamit di hadapan Allah seperti biasa, tetapi dia berangkat dengan hati yang merasa penuh dosa, yang merendah bagai bumi, merasa tidak ada berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi budak yang sangat patuh. Para sahabat sekalian, semoga perasaan itu akan datang kepada kita, lalu Allah mengasihi kita semuanya. Semoga Allah memberikan ampunan-ampunan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam.